Boleh. Bapak sekarang bang. Seharusnya 100. Apresiasi si double. Enggak jadi bos. Ini aku Apa udah jadi bos? Apa udah jadi bos? udah. Udah jadi. Nggak bisa guys.
Gimana ya supaya diajak kan?
Ayo. Iya, tuh. Gara sama aku ya, biar aku dapet. Ada rekening. Ada rekening. Oh
Baik, Bapak Ibu sekalian, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bapak Ibu, rekan-rekan karyawan PT Lintas Sarta yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus yang saya hormati Bapak Arya Damar selaku Presiden Direktur PT Lintas Sarta, yang saya hormati seluruh panitia Ramadan beserta jajaran pengurus rohis PT Lintas Sarta, dan yang tak lupa yang saya hormati Bapak Ibu rekan-rekan karyawan PT Lintas Sarta. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji beserta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana sampai detik ini masih memberikan berbagai macam nikmatnya kepada kita semua. Di antara nikmat-nikmat yang dapat kita rasakan ialah nikmat iman dan Islam, nikmat sehat walafiat, nikmat panjang umur, dan juga yang tak kalah pentingnya ialah nikmat kesempatan. Disebabkan oleh nikmat-nikmat itulah kita saat ini bisa berkumpul bersama, mengkaji ilmu dalam rangka mengisi waktu kita di bulan suci Ramadan, dan juga meningkatkan kualitas iman dan takwa kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tentunya kita berharap kepada Allah semoga pertemuan kita siang hari ini diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tak lupa salawat berserta salam kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan insya Allah kita sebagai pengikutnya yang senantiasa konsisten, yang senantiasa istiqomah berada di jalan sunnahnya. Semoga kelak di yaumil qiyamah mendapatkan syafaat dari Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, seperti bagaimana biasanya sebelum kita memulai pertemuan kajian zuhur pada siang hari ini, izinkan saya terlebih dahulu menyampaikan beberapa informasi. Yang pertama ialah terkait dengan jalannya kegiatan kita pada siang hari ini, yaitu mengenai peraturan kajian. Yang pertama, dipastikan kepada seluruh peserta kajian, baik ikhwan maupun akhwat yang sedang tidak berhalangan, agar telah menyelesaikan ibadah salat zuhurnya sebelum mengikuti kajian zuhur pada siang hari ini. Lalu yang kedua, setelah masuk ke room Zoom, dipastikan bahwa seluruh peserta kajian telah menonaktifkan audionya demi kelancaran dan ketertiban jalannya kajian. Lalu yang ketiga,
Bagi peserta laki-laki atau ikhwan diperbolehkan untuk membuka kamera dengan ikhtiar terbaik dalam mengenakan pakaian yang sopan sesuai dengan adab menuntut ilmu. Lalu untuk peserta yang akhwat diperkenankan untuk tidak membuka kamera. Dan yang terakhir, bahwa kami menghimbau kepada seluruh peserta kajian agar dapat menyimak kajian ini secara seksama dan juga berpartisipasi aktif untuk memberikan pertanyaan kepada Ustadz yang pada siang hari ini mengisi materi. Pertanyaan dari Bapak Ibu dapat disampaikan melalui kolom chat yang mana nantinya akan kita tanyakan langsung kepada Ustadz dan kita akan bahas bersama-sama. Lalu informasi yang selanjutnya ialah mengenai kegiatan Ramadan 1443 Hijriah yang diselenggarakan oleh Rohis PT Lintas Arta. Bahwasanya Rohis PT Lintas Arta tidak hanya melaksanakan kegiatan kajian zuhur saja, namun juga berbagai kegiatan lainnya. Di antaranya ialah ada kajian tematik, kajian rutin dengan tema pilihan. Tema-tema yang diselenggarakan diantaranya adalah kaidah bahasa Arab, lalu juga ada kajian tahsinul Quran, dan juga terdapat kajian fikih, yang mana kajian tematik ini akan dilangsungkan setiap 2 kali dalam sepekannya, dimulai pada tanggal 4 sampai 29 April 2022. Lalu terdapat juga kegiatan menarik lainnya yang telah diselenggarakan, yaitu kajian atau pelatihan imam dan sholat. Pelatihan imam dan sholat ini mempelajari mengenai bagaimana kewajiban tentang imam sholat dan juga bagaimana kita melaksanakan sholat yang benar. Dan pelatihan sholat dan imam ini telah selesai diselenggarakan, yaitu pada tanggal 9, 15 dan 23 April 2022 lalu. Lalu yang terakhir, tidak hanya itu, bahwasanya Rohis Lintas Arta juga menyelenggarakan acara pesantren kilat online yang dapat diikuti oleh putra-putri dari Bapak Ibu selaku karyawan PT Lintas Arta yang insya Allah akan dilaksanakan pada bulan Juni 2022. Insya Allah pada acara tersebut akan mengadakan berbagai aktivitas menarik yang diantaranya adalah tantangan juara, lalu juga ada mentoring motivasi, dan juga ada proyek kebaikan dan juga jelajah Al-Quran. Oleh karenanya kepada Bapak Ibu sekalian yang belum mendaftarkan putra-putrinya pada kegiatan pesantren kilat online ini, kami mohon untuk segera mendaftar pada link yang saat ini tampil di hadapan Bapak Ibu sekalian. Lalu informasi yang selanjutnya adalah tak bosan-bosannya kami menghimbau, kami menginformasikan, kami mengajak kepada Bapak Ibu untuk sama-sama kita berkontribusi, kita berpartisipasi untuk menyemarakan dakwah di lingkungan PT Lintas Arta dengan cara berinfak atau bersedekah melalui QR barcode yang saat ini tampil di hadapan Bapak Ibu sekalian, atau bisa juga langsung ditransfer ke nomor rekening 700 137 2437 atas nama Rohis LA, atau nantinya QR barcode ini akan kami share di kolom chat pada saat kajian berlangsung. Dan pada saat ini insya Allah di siang hari ini kita akan menyaksikan bersama kajian zuhur dengan tema takwa di balik amarah dan maaf yang insya Allah nantinya akan diisi oleh Ustadz Muhammad Reski HR. Sebelum kita memasuki kajian, izinkan saya terlebih dahulu membacakan profil singkat pada pembicara kita siang hari ini, yang mana pembicara kita bernama lengkap Ustadz Muhammad Reski Aher, dan beliau aktivitas saat ini sebagai pengampu pengajian di sekitar kampus UGM dan juga di UII Yogyakarta. Juga beliau sebagai owner Fenham Islamic Gift dan juga sebagai penulis Buletin At-Tauhid Yogyakarta. Baiklah, itu saja informasi yang dapat kami sampaikan di awal ini. Kita sambut terlebih dahulu Ustadz Reski HR. Apakah sudah bergabung bersama kita? Baik, sebelumnya kayaknya belum berhasil bergabung bersama kita. Sebelum itu kami informasikan lagi bahwasanya ketika nanti selesai pemaparan materi, ada juga selain sesi tanya jawab, terdapat juga sesi yang mana Ustadz Reski nantinya akan memberikan pertanyaan kepada para peserta kajian, yang nantinya jika ada yang berhasil menjawab pertanyaan dari Ustadz, akan kami berikan reward berupa saldo e-wallet bagi 2 orang yang beruntung. Oleh karenanya kami menghimbau sekali lagi kepada Bapak Ibu untuk senantiasa menyimak kajian ini secara seksama agar kita memahami dan insya Allah bisa mendapatkan reward yang disediakan oleh panitia.
Baik, apakah sudah bisa bergabung bersama kami Ustadz Reski? Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bagaimana kabarnya Ustadz hari ini? Alhamdulillah kabar baik. Alhamdulillah sehat Ustadz ya. Baik Ustadz, Iya, pada kesempatan siang hari ini insya Allah kita akan membicarakan sebuah tema yang sangat menarik, yaitu takwa di balik amarah dan maaf. Ustadz, kami persilahkan untuk mengisi dalam waktu 30 menit, nantinya akan dilanjutkan dengan sesi tanya jawab. Kepada Ustadz Reski kami persilahkan. baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa 'amalan mutaqabbala. Baik, teman-teman, mas-mas, mbak-mbak di kajian Ramadan Lintas Arta 2022. Setelah kita memuji Allah dan kita berselawat kepada Nabi kita Muhammad SAW, yang pertama saya ingin mohon maaf terlebih dahulu karena terlambat sekitar 3 atau 4 menit tadi. Ada trouble sedikit tadi ketika mau join di Zoom-nya. Tapi mudah-mudahan insya Allah tidak mengurangi tentang apa yang akan kita pelajari bersama-sama di siang hari ini. Sebagaimana tadi sudah disampaikan, langsung saja tema kita adalah ketakwaan di balik amarah dan memaafkan. Baik, saya ingin memulai pembicaraan kita di siang hari ini dengan mengingatkan kembali sebagai reminder untuk kita bersama tentang tujuan kita, ya, our main goal, gitu ya, tujuan utama kita berada di dunia ini, sebagaimana Allah firmankan dalam surat Az-Zariyat yang barangkali kita semua pernah mendengarnya sudah atau bahkan menghafalnya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan manusia, jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Maka tujuan utama kita apapun aktivitasnya, apapun bentuknya di dunia ini, tujuan utama kita adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, memang banyak bentuknya ya, yang namanya ibadah itu bentuknya banyak sekali. Kalau kita mau, dan banyak pengkategorisasiannya. Nah, kalau kita mau kategorisasikan, di siang hari ini saya ingin mengajak mengkategorisasikan berbagai jenis ibadah itu menjadi 3. Yang pertama ada ibadah yang namanya ibadah anggota badan. Ibadah anggota badan itu misalnya sholat, ya, kita sholat butuh menggerakkan badan, bertakbir, bersujud, ruku, dan seterusnya. Ibadah yang butuh anggota badan lagi misalnya haji, umrah, ya jelas ya kita harus menggerakkan fisik kita, butuh effort, physical effort di sana. Maka ada ibadah-ibadah yang jenisnya seperti ini, yang butuh effort physical seperti ini. Nah, lalu yang kedua ada lagi ibadah itu yang jenisnya itu adalah lisan, ibadah lisan. Dan lisan itu kita cuma butuh lisan kita, cuma butuh lidah kita, tidak perlu ada tangan bergerak, tidak perlu ada kaki bergerak atau tubuh bergerak, cuma butuh dengan seorang itu dia punya lisan, maka dia bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala melalui ibadah ini, ibadah lisan. Contoh ibadah lisan misalnya membaca Al-Qur'an, ya. Kita sedang berada di bulan Ramadan, maka contohnya adalah membaca Al-Qur'an, itu termasuk ibadah lisan, salah satu bentuk ibadah. Berzikir kepada Allah, zikir pagi petang misalnya, atau zikir kita di malam-malam terakhir di bulan Ramadan ini kita membaca zikir Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Tidak perlu bergerak untuk membacanya, cukup kita hanya menggerakkan lisan kita, tidak perlu bergerak anggota tubuh maksudnya. Itu yang kedua ya, ibadah lisan. Jadi ibadah badan, anggota tubuh. Yang kedua ada lagi ibadah lisan. Kemudian yang ketiga yaitu ada ibadah hati. Seseorang dia hanya butuh hatinya, maka dia bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam kondisi dia misalnya tertidur, atau bukan tertidur, lagi posisi tiduran misalnya, atau lagi posisi duduk, lisannya diam-diam saja, tidak bergerak lisannya, lebih-lebih anggota badannya, maka meskipun demikian kondisinya dia bisa tetap beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala.
Saya baru beberapa hari yang lalu mengisi pengajian di Pertuni namanya ya, Persatuan Tunanetra Indonesia. Nah, maka di sana saya sampaikan ini bagaimana bapak-bapak, ibu-ibu, para tunanetra, penyandang tunanetra eh, tidak perlu, meskipun terbatas pergerakannya secara fisik, maka masih bisa mengandalkan jenis-jenis ibadah yang lainnya, semacam ibadah tadi menggunakan lisan atau ibadah menggunakan hatinya. Nah, sehingga ada tiga ya, ada ibadah anggota badan, ada ibadah lisan, ada ibadah hati. Ibadah hati inilah yang banyak di antara kita itu yang sering terlewat dan sering bahkan mungkin menganggap remeh dan kurang perhatian. Ya. Padahal kalau mau dibanding-bandingkan antara tiga ibadah ini, ibadah anggota badan, kemudian lisan, dan ibadah hati, yang mana yang paling afdal? Yang paling afdal adalah ibadah hati. Yang paling afdal adalah ibadah hati. Di samping tadi memang dia ibadah hati ini ibadah yang paling mudah kita untuk mengerjakannya sebenarnya. Ya, tidak perlu effort terlalu besar. Seorang dia terbaring di atas kasurnya, lagi istirahat, maka dia tetap bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kenapa saya katakan tadi ibadah hati ini yang lebih harusnya menjadi perhatian utama kita, dan kenapa pula dia kita katakan tadi ibadah yang paling utama jika dibandingkan dengan ibadah-ibadah yang lainnya? Maka jawabannya berdasarkan beberapa keterangan dari Nabi SAW ya, dan juga dari keterangan para ulama. Misalnya, kalau mas-mas dan bapak-bapak ibu-ibu sekalian pernah mendengar hadis dari Nabi SAW, Nabi SAW bersabda, "La tasubbu ashabi, falaula anna ahadakum anfaqa misla Uhudin zahaban, ma balagha mudda ahadihim wala nisfahu." Dan Nabi SAW yang artinya, jangan kalian itu mencela para sahabatku. Para sahabat Nabi SAW itu orang-orang yang hidup di sekitar beliau, yang pernah berkumpul bersama beliau dalam keadaan beriman dan mati dalam keadaan beriman pula, semacam Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, dan seterusnya. Maka ini sahabat Nabi SAW. Jangan kalian mencela para sahabatku ini. Kalau seandainya salah seorang dari kalian itu berinfak emas, ya, yang diinfakkan emas sebesar gunung Uhud. Gunung Uhud itu luar biasa besarnya. Bagi bapak-bapak, ibu-ibu yang pernah haji ataupun umrah, saya yakin pernah dibawa sama guide-nya, sama travel umrohnya atau travel hajinya, itu untuk melihat gunung Uhud yang besar, luar biasa besarnya. Panjangnya itu sekitar 8 km kalau saya tidak salah, lebarnya sekitar 2 km. Ya, intinya besar sekali gunung Uhud. Maka jika ada salah seorang di antara kita berinfak dengan emas, bayangkan, yang diinfakkan emas besarnya sebesar gunung Uhud. Maka kata Nabi SAW, tidak akan menyamai infaknya para sahabatku. Ya, yang diinfakkan itu adalah kurma atau gandum, bukan emas yang mereka infakkan. Yang diinfakkan adalah kurma atau gandum. 1 mud atau ya semacam 2 genggam tangan mereka saja, atau bahkan setengahnya saja. Yang mereka hanya berinfak seperti ini, 1 genggam seperti ini. Yang diinfakkan adalah kurma ataupun gandum, dan kita berinfak itu sebesar gunung. Yang diinfakkan adalah emas. Maka kata Nabi SAW, tidak akan menyamai infaknya mereka. Nah, apa sebabnya bisa demikian? Ya, padahal secara kuantiti itu kita menang kalau kita berinfak dengan emas sebesar itu. Secara kuantiti, secara harga itu kita menang. Tapi kenapa mereka bisa mengalahkan kita? Ya, kata para ulama, penjelasannya adalah karena ibadah hati yang mereka miliki. Hati mereka adalah hati yang bersih, bukan seperti hati kita. Ya, hati para sahabat adalah hati yang bersih, dibersihkan langsung oleh Nabi SAW, dididik langsung oleh Nabi SAW bagaimana caranya membersihkan hati. Oleh karena itulah kita ambil contoh lainnya dari sahabat Nabi, ya, sahabat Nabi yang paling mulia itu adalah Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq adalah manusia yang paling mulia setelah para rasul dan para nabi. Ya, manusia kan yang paling mulia itu Allah angkat menjadi rasul dan menjadi rasul dan nabi. Nah, lalu ada dari kalangan orang-orang saleh yang mereka itu juga Allah angkat derajatnya. Maka yang paling tinggi di antara manusia ini selain nabi dan rasul itu adalah Abu Bakar kedudukannya.
Nah, kenapa? Apa rahasia yang dimiliki oleh Abu Bakar? Saya bacakan keterangan Abu Bakar bin Ayyas, salah seorang ulama dari masa silam. Kata Abu Bakar bin Ayyas, "Ma sabaqahum Abu Bakrin bi kasrati salatin wala siyamin, walakin bi syai'in waqara fi qalbihi." Abu Bakar itu dia tidak mengungguli para sahabat yang lainnya itu dengan banyaknya salat Abu Bakar, dengan banyaknya puasa Abu Bakar. Tidak, bukan itu yang menyebabkan Abu Bakar itu menjadi seseorang yang dia seorang yang dia paling mulia. Ya, kenapa dia bisa menjadi sahabat paling mulia? Bukan disebabkan oleh banyaknya puasa dia atau bukan pula karena banyaknya salat dia. Akan tapi kenapa? Waqara walakin bi syai'in waqara fi qalbihi. Akan tapi disebabkan oleh sesuatu yang terpatri di dalam hatinya. Disebabkan oleh sesuatu yang terpatri di dalam hatinya. Hingga hati dari Abu Bakar yang menyebabkan dia menjadi sahabat yang paling mulia atau bahkan menjadi manusia yang paling mulia setelah para nabi dan setelah para rasul. Sehingga sekali lagi tadi kesimpulannya yang ingin saya sampaikan adalah bagaimana ibadah hati itu lebih utama jika dibandingkan dengan ibadah-ibadah yang lainnya yang semestinya kita memiliki perhatian atas ibadah hati ini. Nah, ada banyak ibadah hati itu ada banyak jenisnya. Ya, yang salah satunya yang menjadi tema pembahasan kita kali ini. Akan tapi saya ingin berikan contoh lainnya dulu ya untuk menunjukkan betapa ibadah hati itu atau memberikan contoh. Yang pertama memberikan contoh ibadah hati itu seperti apa agar kita lebih memahami ibadah hati seperti apa dan memberikan penjelasan tambahan bahwasanya memang ibadah hati itu adalah sesuatu yang luar biasa kedudukannya dalam agama kita. Nah, contoh ibadah hati lainnya sebelum kita masuk ke tadi sifat pemaaf ya, menghilangkan amarah dan menjadi seorang pemaaf, itu salah satu ibadah hati. Akan tapi kita lihat contoh lain terlebih dahulu. Contohnya adalah ikhlas. Ikhlas adalah salah satu bentuk ibadah hati. Nah, kata Nabi SAW atau kata Allah Subhanahu Wa Taala, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa. Tidaklah mereka itu diperintahkan kecuali untuk menyembah Allah Subhanahu Wa Taala dengan ikhlas. Maka ikhlas adalah salah satu syarat utama agar sebuah ibadah itu bisa diterima. Agar sebuah amalan itu bisa diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka syaratnya adalah ikhlas, harus ikhlas. Nah, maka begitu agungnya ibadah hati yang satu ini, yaitu ibadah ikhlas ini. Maka orang-orang yang mereka ikhlas dalam berbagai amalannya, dalam berbagai pekerjaannya, maka dia sungguh telah beribadah kepada Allah dan dia bisa mendapatkan pahala dari sana. Dan kalau di dalam ilmu psikologi ada yang dikenal dengan istilah resiliensi ya, bagaimana seseorang itu dia bisa coping, bisa menghadapi berbagai cobaan dan berbagai tantangan yang ada di kehidupan dia. Ketika dia bisa memiliki resiliensi yang tinggi ini, maka dia akan memberikan kemudahan bagi dia untuk menghadapi berbagai kesulitan di dalam kehidupannya. Nah, maka konsep resiliensi individu yang ada di dalam ilmu psikologi ini, maka itu permisalan yang paling cocok untuk kita memahamkan bagaimana keikhlasan itu bekerja pada diri kita seorang muslim. Ya, sehingga ibarat pepatah kita jangan minta beban yang ringan, akan tapi mintalah pundak yang kuat. Nah, maka ini mungkin barangkali relate ya dengan Bapak Ibu sekalian para pendengar rahimani wa rahimakumullah jami'an. Ini relate dengan kita semua dalam kita menghadapi berbagai permasalahan di dalam kehidupan kita yang semakin lama semakin kompleks. Ya, semakin lama semakin banyak ragamnya permasalahan kita. Maka jangan berharap kehidupan kita ini bebas dari berbagai permasalahan. Jangan berharap kehidupan kita ini terlepas dari berbagai kesulitan. Tidak, bukan itu yang kita doakan. Akan tetapi bukan itu yang menjadi fokus kita. Akan tetapi yang menjadi fokus kita adalah bagaimana caranya kita meningkatkan keikhlasan kita. Ibarat tadi, pundak yang kuat itu adalah keikhlasannya. Jangan minta beban yang ringan, akan tetapi mintalah beban yang kuat. Jangan minta
permasalahan yang tidak ada sama sekali, tidak ada tantangan sama sekali, akan tapi keikhlasan yang berupaya kita tingkatkan dan kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memberikan kita keikhlasan. Nah, itu contohnya, ya, contoh ibadah hati ikhlas. Contoh ibadah hati lainnya secara singkat juga adalah tawakal. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Barang siapa dia bertawakal kepada Allah, maka Allah akan mencukupinya. Ya, tawakal itu tepatnya di hati, bagaimana seseorang itu dia menyandarkan harapannya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana dia hanya meminta dan bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini tawakal, salah satu contoh ibadah hati. Nah, ibadah hati lainnya yang tidak kalah agungnya adalah ibadah tadi sebagaimana sudah disampaikan atau dipilih menjadi tema pengajian kita, yaitu memaafkan, menjadi pemaaf. Maka pemaaf itu salah satu contoh utama ibadah hati yang bisa kita lakukan tanpa perlu kita mengeluarkan physical effort, atau bahkan lisan kita tidak perlu mengucapkan saya maafkan kamu. Yang penting di hatinya dia memaafkan secara sungguh-sungguh, secara ikhlas, maka dia telah teranggap, orang ini telah teranggap melakukan sebuah ibadah dan dia bisa mendapatkan pahala dari memaafkannya itu. Dan contoh utama ya, atau contoh utama untuk menunjukkan betapa agungnya ibadah hati berupa memaafkan seseorang ini, memaafkan kesalahan orang lain ini adalah kisah nyata yang terjadi di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu sebuah hadis, saya bacakan hadisnya dari sahabat yang mulia Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Kata Anas bin Malik, pada suatu ketika kami sedang duduk-duduk bersama Rasulullah SAW. Maka tiba-tiba Nabi SAW itu berkata kepada para sahabat beliau, akan muncul kepada kalian sekarang atau sebentar lagi seseorang dari kalangan penduduk surga. Ya, bayangkan, masih hidup di dunia, masih berjalan di muka bumi Allah ini. Kan tapi Nabi SAW telah mencap dia sebagai penduduk surga. Maka tak lama setelah Nabi SAW mengatakan demikian, lewatlah seorang dari kalangan Ansor. Ya, lewat seseorang, terlihat jenggotnya masih basah karena dia baru selesai berwudu, sambil dia menenteng kedua sandalnya dia tenteng di tangan kirinya. Ini hari pertama. Hari kedua sama juga, Nabi SAW ketika berkumpul bersama para sahabat beliau mengatakan sebentar lagi akan lewat salah seorang dari penduduk surga. Ternyata lewat lagi orang yang sama dari kalangan penduduk Ansor. Lalu terjadi lagi di hari yang ketiga, Nabi SAW kembali mengatakan yang sama, akan lewat kembali salah seorang dari kalangan penduduk surga. Lewat lagi orang yang sama kondisinya, dia baru basah jenggotnya karena dia baru selesai berwudu. Maka mengetahui ada kejadian seperti ini, ada salah seorang sahabat Nabi yang masih muda, yang namanya itu Abdullah bin Amr bin As. Abdullah bin Amr bin As ini adalah seorang yang bersemangat ya, bersemangat untuk beramal, bersemangat untuk belajar agama, dan bersemangat untuk masuk surga juga tentunya. Maka dia berpura-pura, Abdullah bin Amr bin As ini berpura-pura dia mendatangi orang tadi yang disebut oleh Nabi SAW sebagai penduduk surga, dan dia berpura-pura dia telah bertengkar dengan bapaknya. Dia berpura-pura bertengkar dengan bapaknya dan dia meminta izin agar diizinkan untuk tidur di rumah sahabat Ansor yang dicap sebagai penduduk surga ini. Maka akhirnya dia pun menginap ya, sahabat Abdullah bin Amr bin As menginap di sahabat penduduk surga ini di rumahnya selama 3 hari. Selama 3 hari 3 malam. Namun kata Abdullah, selama 3 hari 3 malam dia sama sekali tidak melihat orang tersebut mengerjakan sholat malam. Ya, hanya saja jika dia terbangun di malam hari dan berbolak-balik tempat tidurnya, dia berzikir kepada Allah dan dia bertakbir hingga akhirnya waktu subuh tiba. Ya, sehingga tidak ada amalan yang khusus. Abdullah bin Amr menduga orang ini dia punya amalan khusus, misalnya sepanjang malam dia sholat. Kenapa dia kok bisa dicap oleh Nabi SAW sebagai penduduk surga padahal dia masih hidup? Apa amalannya? Dia lihat setelah di rumahnya tidak dia bersedekah misalnya, tidak juga dia memberi makan kepada orang lain, tidak juga dia sholat malam sepanjang malam, hanya dia bangun sebentar malam, dia berzikir dan bertakbir kepada Allah, itu saja. Dan itu biasa, ya, itu biasa menurut Abdullah bin Amr. Apakah ini yang menyebabkan dia masuk surga? Maka Abdullah bin Amr pun ragu.
Nah, lalu akhirnya setelah batas 3 hari menginap, ya Abdullah bin Amr pun pamit pulang kepada sahabat Ansor tadi, dan dia menceritakan kejadian yang sesungguhnya, bahwasanya dia sengaja menginap di sini untuk melihat amalannya. Apa yang kira-kira bisa mengantarkan amalan orang ini ke dalam surga. Nah, maka kata sahabat Ansor ini tadi, yang dicap sebagai penduduk surga ini, kata sahabat Ansor ini, tidak ada kecuali amalanku yang telah kau lihat tadi saja. Ya, artinya tidak ada yang beliau sembunyikan dari Abdullah bin Amr. Apa yang beliau lihat ketika beliau di rumah, maka itulah amalannya. Tidak ada yang lebih dari itu. Nah, maka akhirnya ya Abdullah bin Amr bin As dia pulang, tidak mendapatkan sesuatu yang istimewa dari sudut pandang dia. Akan tapi ketika dia berpaling dan pergi meninggalkan rumahnya, sahabat Ansor tadi pun dia kemudian memanggil Abdullah. Nah, dia ceritakan, kata sahabat Ansor ini, amalanku hanyalah yang engkau lihat tadi. Hanya saja aku tidak pernah menemukan perasaan jengkel di dalam hatiku kepada seorang muslim pun. Tidak pernah dia dendam, tidak pernah dia jengkel, tidak pernah dia tidak pernah dia marah kepada marah yang berkonotasi dendam maksudnya ya. Tidak pernah jengkel, tidak pernah dendam kepada seorang muslim pun katanya. Dan aku juga tidak pernah hasad kepada seseorang pun atas kebaikan yang Allah berikan kepadanya. Sehingga ada dua amalan hati yang dia miliki. Dia tidak pernah jengkel, tidak pernah kesal dengan seorang muslim pun. Yang pertama. Yang kedua adalah tadi katanya, dia tidak pernah iri dengan nikmat yang Allah berikan kepada orang lain. Maka dia menjelaskan ini, barangkali ini adalah amalan yang khusus dari dirinya. Maka benarlah kata Abdullah bin Umar, inilah amalan yang telah mengantarkan engkau menjadi penduduk surga, dan inilah yang kami tidak mampu. Ya, inilah yang kami tidak mampu, kata Abdullah bin Umar. Yaitu setiap malam dia, dalam riwayat lain kalau saya tidak salah, setiap malam dia katakan sebelum dia tidur, dia memaafkan seluruh orang-orang yang telah berbuat salah kepada dia sepanjang hari itu. Sebelum tidur dia bermuhasabah, dia memaafkan setiap orang, sehingga ketika dia tidur dia tidak membawa sedikit dendam pun atau sedikit marah pun di dalam hatinya. Nah, maka riwayat sahih ini, hadis sahih ini menunjukkan kepada kita semua tentang salah satu keutamaan dari amalan memaafkan, ya, amalan mengendalikan amarah kita. Nah, ada banyak hadis ataupun ayat lainnya yang menunjukkan keutamaan sifat pemaaf dan keutamaan untuk mengelola amarah. Ya, saya bacakan sebagiannya yang mudah-mudahan bisa menjadi motivasi untuk kita semua. Kata Allah Subhanahu wa taala di antaranya dari surat Ali Imran 134, allazina yunfiquna fis sarra'i wad dharra wal kadhimina al-ghayz wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Yang artinya yaitu orang-orang yang dia itu memaafkan dan menafkahkan, yang dia menafkahkan hartanya baik di waktu lapang ataupun di waktu sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang lain. Ya, bagaimana Allah kemudian menggandengkan antara dua sifat mulia ini. Ya, sebagaimana dipilih untuk judul pengajian atau judul tausiah di siang hari ini, yaitu tadi kata Allah, orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang lain. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, Allah menyukai orang-orang yang muhsinin, ya, orang-orang yang berbuat kebajikan, berbuat kebaikan, orang-orang yang berbuat ihsan. Maka itulah dia di antara ciri orang-orang yang baik atau orang-orang yang berbuat ihsan tadi, yaitu orang-orang yang menginfakkan hartanya dalam kondisi lapang ataupun sempit, kemudian menahan amarahnya dan juga memaafkan orang lain. Dalam ayat lainnya Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, khuzil afwa wa'mur bil 'urfi wa a'rid 'anil jahilin. Jadilah engkau sebagai seorang pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf, serta berpalinglah daripada orang-orang yang bodoh. Dan hadis yang menarik yang barangkali jarang kita dengar tentang keutamaan saling memaafkan. Hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Malik dan Imam Ahmad dan yang lainnya. Kata Nabi SAW, tuftahu abwabul jannah yaumal isnain. Pintu-pintu surga itu akan dibuka setiap hari
Senin, wa yaumal khamis, dan juga setiap hari Kamis. Sehingga pintu surga kita beriman, kita wajib beriman pintu surga dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala setiap hari Senin dan setiap hari Kamis. Fa yughfaru likulli 'abdin la yusyriku billahi syai'an. Maka Allah akan mengampuni seluruh hamba yang tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun, tidak berbuat kesyirikan. Illa rajulan kanas bainahu wa baina akhihi syahna. Kecuali kata Nabi SAW, yang tidak akan diampuni itu adalah dua orang yang dia ini antara keduanya ini terdapat permusuhan. Ya, belum mereka saling memaafkan, terdapat permusuhan. Kecuali orang-orang seperti ini tidak dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa yuqal, maka akan dikatakan, anziru hazaini hatta yastaliha. Anziru hazaini hatta yastaliha. Anziru hazaini hatta yastaliha. Maka akan dikatakan, tunda keputusan untuk kedua orang ini, atau tunda amal dua orang ini sampai keduanya itu berdamai, sampai keduanya itu mau saling memaafkan. Tunda amal dua orang ini sampai keduanya itu mau berdamai. Tunda amal dua orang ini sampai keduanya mau berdamai. Sampai dikatakan 3 kali seperti itu. Ya, ditunda pemaafan mereka, ditunda pengampunan mereka, dan ditunda keputusan untuk mereka sampai Allah Subhanahu wa taala melihat kedua hamba ini yang mereka mungkin saling cekcok, saling memiliki amarah satu sama lain, sampai mereka berdua saling memaafkan. Barulah Allah kemudian jadi memberikan ampunannya dan memberikan keputusannya. Maka bapak-bapak dan ibu-ibu, para pemirsa rahimani wa rahimakumullah jami'an, itu tadi sedikit penjelasan tentang keutamaan ya mengelola amarah dan keutamaan menjadi seorang yang pemaaf, yang itu merupakan salah satu ibadah hati. Yang ibadah hati ini jika kita bandingkan dengan ibadah yang lainnya tadi sudah kita bahas, yaitu ibadah anggota badan dan ibadah lisan, maka ibadah hati memiliki keutamaan yang lebih. Yang ibadah ini juga merupakan salah satu bentuk ataupun wujud ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, demikian yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Jika ada sesi pertanyaan setelah ini, maka silakan. Kalau bisa saya jawab, maka saya jawab. Kalau tidak bisa saya jawab karena keterbatasan ilmu saya, maka silakan tanyakan kepada ustaz lainnya yang lebih mengetahui. Wallahu a'lam. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Saya kembalikan kepada Mas Fauzi. Baik, jazakallahu khair Ustaz atas pemaparan materinya. Demikian Bapak Ibu, telah disampaikan pemaparan materi dari Ustadz Reski terkait dengan tema kita pada siang hari ini. Pada saat ini kita akan lanjutkan dengan sesi tanya jawab kepada Bapak Ibu yang memiliki pertanyaan terkait dengan tema kita pada siang hari ini. Kami persilahkan untuk bertanya langsung. Silakan Bapak Ibu. Ada pertanyaan Bapak Ibu? Nah, ini ada pertanyaan sebentar. Jadi ada pertanyaan Ustadz, tips supaya mudah sekali memaafkan sebagai salah satu ibadah hati, masih ada tersisa ganjalan, kekecewaan, bagaimana supaya ikhlas Ustadz? Baik. Ya, pertanyaan yang saya kira kita semua membutuhkannya ya, dalam artian membutuhkan jawabannya. Tipsnya kalau dari saya yang pertama adalah tadi kita ingat keutamaan orang yang memaafkan. Di antaranya sudah kita baca hadisnya bahwasanya orang-orang yang memaafkan tidak saling memaafkan akan ditunda oleh Allah Subhanahu wa taala pengampunannya, ya, pengampunan atas dosa-dosanya. Kalau dia tidak menyekutukan Allah dan dia memaafkan, maka kita ingat Baik, sepertinya ada gangguan dari Ustadz. Untuk ya Ustadz, mohon maaf Ustadz, ada gangguan Ustadz
Bisa Ya. mohon dilanjutkan kembali, Ustaz? Baik ya, sehingga yang kedua tadi tipsnya adalah supaya bisa memaafkan orang lain. Ya, kita ingat-ingat bahwasanya setiap manusia itu pasti memiliki kesalahan. Ya, kalau kita tidak, kalau kita ingin mencari manusia yang atau mencari teman yang tidak memiliki kesalahan, atau mencari rekan kerja yang tidak memiliki kesalahan, mencari atasan yang tidak memiliki kesalahan, maka tidak mungkin. Pasti kita semua memiliki kesalahan. Karena kata Nabi SAW, kullu bani Adam khata, sebaik-baik anak Adam atau seluruh anak Adam itu adalah mereka berbuat kesalahan. Bahkan Nabi kita Muhammad SAW pun juga melakukan kesalahan. Ya, bagaimana Allah dalam beberapa tempat dalam Al-Quran menegur Nabi SAW. Ya, menegur Nabi SAW. Maka itu kita ingat, pasti semua orang itu memiliki kesalahan. Lantas kenapa kita kemudian masih mengharapkan kesempurnaan dari orang lain dan masih sulit untuk memaafkan kesalahan orang lain? Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah, ini nasihat yang pernah saya dapatkan ketika saya masih di SMA dulu. Saya pernah mendengar ucapan seperti ini. Allah Subhanahu wa taala saja yang berhak untuk sombong. Ya, Allah itu lahul kibriya. Allah itu memiliki kesombongan. Ya, Allah itu berhak untuk sombong. Nah, Allah yang berhak untuk sombong saja itu masih memiliki sifat al-afu, yaitu memaafkan. Allah berhak untuk sombong, akan tapi Allah juga memiliki sifat al-afu. Maka kita manusia yang tidak berhak untuk sombong, bahkan orang yang memiliki sombong sedikit saja, dia telah terhitung berbuat dosa. Maka kita yang berhak untuk tidak berhak untuk sombong sedikit pun, kenapa kemudian kita tidak mau memiliki sifat al-afu tadi? Ya, tidak mau memiliki sifat pemaaf tadi. Maka ini saya dengar istilah seperti ini ketika saya SMA, dan ya betul-betul ketika itu melapangkan dada saya ketika menghadapi berbagai kesalahan-kesalahan ataupun berbagai problem yang ada di hadapan saya ketika itu. Ya, maka mudah-mudahan ini juga bisa menginspirasi penanya dan juga para pendengar sekalian. Wallahu a'lam, itu yang bisa saya jawab. Baik, jazakallah khair Ustaz atas jawaban dari pertanyaannya. Bapak Ibu sekalian, apakah ada pertanyaan kembali? Bisa segera ditanyakan. Baik Ustaz, pertanyaan yang kedua adalah bagaimana kita untuk bisa menahan amarah terhadap anak atau pasangan kita, Ustaz? Baik. Pertanyaannya, bagaimana caranya agar kita bisa menahan amarah untuk anak ataupun pasangan kita? Yang pertama adalah untuk pasangan terlebih dahulu ya. Untuk pasangan, maka ingatlah sabda Nabi SAW, bagaimana semestinya para suami itu berinteraksi dengan para istrinya. Dan ini juga tentunya berlaku sebaliknya ya. Meskipun Nabi SAW bersabda kepada para suami, ini juga berlaku untuk para istri. Kata Nabi SAW, janganlah seseorang itu dia fokus terhadap satu kesalahan istrinya. Kalau dia tidak menyukai satu watak dari istrinya, tentu dia memiliki tentu dia menyukai dari watak-watak ataupun sifat-sifat yang lainnya dari istrinya. Ada watak-watak lainnya ataupun sifat-sifat lainnya yang dia sukai dari istrinya. Maka itu yang dijadikan fokus ya. Jangan kemudian, bahkan kalau kita mau fair, sebenarnya tentu watak atau sifat yang tidak bagus yang tidak kita suka itu tentu jumlahnya lebih sedikit ya. Lebih sedikit daripada watak ataupun karakter dari pasangan kita yang kita miliki. Maka ya ingat-ingatlah sabda Nabi SAW tersebut, bahwasanya fokus terhadap kelebihan, fokus terhadap yang membuat kita ridho, jangan kemudian yang sedikit-sedikit yang dibahas kesalahan yang pernah terjadi pada hari yang lalu itu terus yang diungkit-ungkit, tidak akan, tapi fokuslah terhadap kebaikannya dan percayalah ya, percayalah kalau kita menjalankan sabda Nabi SAW tadi, kita hanya memfokuskan diri kepada kebaikan-kebaikan pasangan kita, maka Allah yang akan mengurusi kekurangan-kekurangannya itu. Allah yang akan memperbaiki kekurangan-kekurangannya itu. Kita tutup mata, ya, kita fokus terhadap kebaikannya, tidak perlu mungkin-mungkin ya, nasihat-nasihat tetap berjalan, ya, tetap kita nasihati, tetap kita berupaya untuk meluruskannya, kan, tapi tidak perlu diungkit-ungkit. Allah Subhanahu Wa Taala nanti yang akan memperbaikinya. Nah, ini untuk pasangan. Ataupun untuk anak, maka untuk anak mungkin yang bisa saya nasihatkan adalah sabda Nabi SAW, kama tadinu tudan.
sebagaimana engkau berperilaku, maka seperti itu pula lah yang akan engkau dapatkan. Atau dalam istilah lainnya, al-jaza'u min jinsil amal. Balasan yang akan didapatkan oleh seseorang itu sesuai dengan apa yang dia kerjakan. Nah, maka ini berlaku. Hukum seperti ini berlaku antara orang tua dan anak. Ya, bagaimana anak orang tua itu dia berbuat baik kepada anaknya, jika dia senantiasa berbuat baik kepada anaknya, maka ketika dia sudah renta, usianya sudah senja usianya, dia membutuhkan kasih sayang dari anaknya, maka pasti Allah akan membalas dengan apa yang telah Anda kerjakan kepada, atau bagaimana Anda telah berbuat kepada anak Anda ketika mereka masih kecil. Dan sebaliknya, ketika Anda berbuat tidak baik kepada anak Anda, maka percayalah, ya, suatu saat itu akan kembali kepada Anda sendiri. Anda pernah sering memarah-marahinya, barangkali nanti ketika Anda tua, sudah tidak lagi memiliki kekuatan, fisik sudah tidak lagi prima, dan anak lebih mendominasi secara fisik, maka sangat besar peluangnya anak tersebut akan membalasnya. Kama tadinu tudan, kata Nabi SAW, sebagaimana engkau berbuat, demikianlah yang akan engkau dapatkan. Maka mudah-mudahan ini bisa menjadi motivasi untuk kita senantiasa bersabar terhadap anak kita. Wallahu a'lam. Baik, Ustaz. Baik, Bapak Ibu sekalian, jika ada pertanyaan kembali, kami persilahkan. Baik, ada Bapak Ibu? Kami persilahkan untuk langsung ditanyakan kepada Ustadz, atau bisa langsung tulis pertanyaannya melalui kolom chat. Baik, Ustadz. Ada pertanyaan selanjutnya, Ustadz. Kalau mengatasi gangguan terhadap tetangga agar kita ini tidak marah dan tidak membalas kejahatan atau perilaku buruk yang dilakukan oleh tetangga, bagaimana Ustadz caranya? Baik. Terkait gangguan dari tetangga, dan tetangga di sini bisa luas ya maknanya ya, bisa tetangga tempat tinggal, bisa juga tetangga kerja kita ya. Ya. Baik. Kata Nabi SAW, Jibril itu senantiasa mewasiatkan kepadaku agar aku senantiasa berbuat baik kepada tetangga, sampai-sampai aku menduga bahwasanya yang namanya tetangga itu akan menjadi ahli waris. Ya, senantiasa dinasihati berbuat baik kepada tetangga, berbuat baik kepada tetangga, berbuat baik kepada tetangga, sampai kemudian Nabi SAW menduga jangan-jangan nanti tetangga ini akan menjadi ahli waris karena saking seringnya. Nah, oleh karena itulah Islam adalah agama yang mengajarkan untuk senantiasa berbuat baik kepada tetangga. Bahkan para ulama ketika membahas tentang fikih muamalah, misalnya mengelompokkan hak-hak, misalnya ada hak Allah apa, hak Rasulullah apa, hak orang tua apa, nah hak pasangan apa, hak tetangga ini termasuk yang pertama, pembahasan pertama-pertama yang disampaikan, ya, termasuk pembahasan yang pertama disampaikan, yang itu menunjukkan betapa besar dan betapa agungnya hak tetangga di dalam Islam. Makanya Nabi SAW mengatakan, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu." Barang siapa yang dia beriman dengan Allah dan hari akhir, hendaknya dia memuliakan tetangganya. Wal yukrim jarahu, memuliakan tetangganya. Maka lihat bagaimana Nabi SAW kemudian mengaitkan antara iman yang dimiliki oleh seseorang dengan bagaimana dia memuliakan tetangganya. Nah, oleh karena itulah kita dapati banyak kisah dari orang-orang saleh terdahulu, bagaimana mereka itu kalau masih bisa bersabar atas gangguan tetangga, maka mereka pasti bersabar. Ya, karena inilah perintah dari Allah Subhanahu wa taala, dan ini menunjukkan keimanan kita. Bahkan dikisahkan sebagian siapa ya? Kalau saya tidak salah, Al-Hasan Al-Basri. Bagaimana Al-Hasan Al-Basri berbelas-belas tahun atau berpuluh-puluh tahun dia bersabar atas gangguan tetangganya. Gangguan ini tidak gangguan langsung ya, tapi kalau saya tidak salah semacam ada air yang dia itu mengalir ke rumah Al-Hasan Al-Basri ini. Ya, bahkan Al-Hasan Al-Basri tidak pernah mengadukan tentang hal tersebut. Dia bersabar. Ya, ada aliran air dari rumah tetangganya ini, dia bersabar selama belasan tahun. Baru setelah belasan tahun baru tetangganya ini tahu. Kenapa dia memiliki sifat demikian? Ya, ini bentuk penafsiran Al-Hasan Al-Basri bagaimana berbuat baik kepada tetangga. Meskipun kalau kita kaji sebenarnya ya, apakah boleh seseorang itu dia
memberitahu tetangganya kalau ada gangguan seperti, maka boleh ya, tentu saja boleh, itu hak dia. Akan tetapi kalau orang itu betul-betul dia ingin memuliakan tetangga, barangkali seperti Al Hasan Al Basri tadilah bentuknya ya, bentuk wujudnya bagaimana di antara bentuk memuliakan tetangga dan bersabar atas gangguan tetangga. Wallahu alam, itu yang bisa saya jawab. Baik, Ustaz. Jazakallahu khair. Bapak Ibu, ada pertanyaan kembali, kami persilahkan. Baik, kami persilahkan Bapak Ibu. Boleh juga langsung ditanyakan melalui audionya, bisa diaktifkan. Baik, ada lagi pertanyaan Ustadz. Menjelang Hari Raya Idul Fitri, biasanya kita ini saling bermaaf-maafan. Lalu juga biasanya tujuannya adalah untuk menyambung tali silaturahim di antara sesama saudara. Ketika kita sudah mendatangi keluarga kita yang pernah kita sakiti dalam rangka kita meminta maaf, namun ternyata saudara kita tersebut tidak mau memaafkan, bagaimana sikap kita selanjutnya, Ustadz? Baik, yang pertama terkait Idul Fitri ya, di tempat kita menjadi sebuah budaya bahwasanya ketika Idul Fitri itu ini momentum untuk saling bermaaf-maafan. Nah, saya perlu memberikan catatan terhadap ini terlebih dahulu, bahwasanya kalau kita kaji sebenarnya tidak ada anjuran untuk saling memaafkan ketika saling meminta maaf ketika Idul Fitri itu. Ya, yang dianjurkan itu adalah saling mengucapkan selamat ya, saling mengucapkan selamat dan saling menghibur, mengucapkan tahniah ya. Bisa mengucapkan Eid Mubarak kalau yang diucapkan oleh para sahabat Nabi, yaitu taqabbalallahu minna wa minkum ya. Tidak ada dicontohkan sebenarnya untuk saling memohon maaf. Tapi kalau ditanya boleh apa tidak, kalau contohnya tidak ada, boleh atau tidak saling memohon maaf ketika Idul Fitri, maka jawabannya boleh saja. Lebih-lebih kalau ini momentum yang jarang sekali ya, kita jarang bertemu dengan saudara-saudara kita, mungkin inilah kesempatan untuk mudik, berkumpul bersama keluarga, bersilaturahim tadi sebagaimana disebutkan. Maka kalau memang ini dia kesempatannya untuk kesempatan emas untuk saling meminta maaf, maka tidak masalah insya Allah. Tapi perlu kita yakini bahwasanya tidak ada anjuran sebenarnya secara khusus untuk di antara sunnah hari raya misalnya adalah saling memohon maaf, maka tidak ada. Nah, kembali tadi ke pertanyaannya, kalau kita memang sudah meminta maaf, maka orang tersebut tidak memaafkan, maka yang namanya hati seseorang itu dibolak-balikkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Kita tidak berkuasa atas hati seseorang apakah dia mau menerima maaf kita atau tidak. Yang menjadi kewajiban kita adalah kalau kita memang bersalah, maka kita berupaya untuk meminta maaf. Perkara dia tidak memaafkan ataukah dia memaafkan, itu sudah di luar kendali kita. Yang penting kita sudah secara tulus dan secara ikhlas mengakui kesalahan kita dan meminta maaf ya. Hati seseorang itu di tangan Allah Subhanahu wa taala, Allah yang membolak-balikkan hati seseorang. Wallahu a'lam. Baik Ustaz, jazakallahu khair Ustaz atas jawaban dari pertanyaan-pertanyaannya. Dikarenakan waktunya sudah sangat sedikit lagi mau habis, maka kami persilahkan kepada Ustadz Reski untuk memberikan closing statement terkait dengan tema kita pada siang hari, Ustaz. Silakan Ustaz. Baik. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Bapak Ibu para peserta kajian Ramadan lintas akta 2022, barangkali sebentar lagi Bapak Ibu akan cuti atau akan break dari dunia pekerjaan, akan libur dan mudik ya. Maka saran saya ketika kita break seperti ini dari rutinitas kita, ini adalah kesempatan emas bagi kita semua sebenarnya untuk bermuhasabah, untuk merefleksi diri kita, termasuk untuk memperhatikan hati kita ya. Memperhatikan hati kita, dan sekali lagi sejauh mana kita telah melakukan ibadah dengan hati kita. Ini menjadi pembahasan kita pada kesempatan siang hari ini, bagaimana kita bisa beribadah dengan hati kita. Dan sebagaimana tadi saya sampaikan juga bahwasanya sering kita itu kurang perhatian dengan ibadah hati ini ya, padahal dia adalah ibadah yang paling mulia jika dibandingkan dengan ibadah yang lainnya ya, dan paling mudah untuk dilakukan sebenarnya. Akan tapi kita sering alpa dan sering terlupa untuk
mengevaluasi hati kita dan memaksimalkan hati kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka berupayalah untuk beramal dengan hati kita, yang salah satunya adalah sebagaimana sudah kita bahas, yaitu memaafkan orang-orang yang memiliki kesalahan kepada kita, memaafkan orang-orang yang berada di sekitar kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita sebagai golongan orang-orang yang pemaaf. Demikian saya mohon maaf. Wassalamualaikum Saya kembalikan kepada Mas Fauzi. Baik, jazakallah khair Ustaz atas segala pemaparan materi maupun juga menjawab pertanyaan-pertanyaan. Kami ucapkan terima kasih. Semoga kita semua yang mendengarkan bisa mengamalkan dari apa yang Ustaz sampaikan sehingga kita bisa menjadi pribadi yang mudah memaafkan dan juga mudah meminta maaf, Ustaz. Baik Ustaz, dikarenakan waktunya telah habis, kami persilahkan kepada Ustaz jika ada agenda lain untuk meninggalkan room kajian ini, Ustaz. Baik, jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu sekalian, telah kita saksikan bersama kajian zuhur pada siang hari ini. Dan sebelum kita akhiri, kami informasikan kembali bahwasanya Rohis Lintas Arta pada kesempatan tahun ini 1443 Hijriah atau tahun 2022 Masehi mengadakan berbagai agenda menarik selain kajian zuhur yang biasa kita lakukan setiap jam 12.30 sampai dengan 13.30. Di antara kegiatan lainnya ialah ada kajian tematik, kajian rutin dengan tema pilihan yang mana tema-temanya adalah kaidah bahasa Arab, lalu juga ada kajian tahsinul Quran dan juga ada kajian fikih yang berlangsung selama 2 kali dalam sepekan pada tanggal 4 sampai 29 April 2022. Berarti ini adalah pekan terakhir kita mengadakan kegiatan Ramadan pada tahun ini. Lalu ada juga kegiatan lainnya yaitu pelatihan salat dan imam, pelatihan mengenai tata cara salat yang baik dan benar, serta pelatihan untuk memahami kewajiban sebagai imam salat. Pelatihan salat ini pun juga telah selesai dilaksanakan pada tanggal 9, 15, dan 23 April 2022. Dan tersisa satu program lagi atau satu kegiatan lagi yang belum kita selenggarakan, yaitu kegiatan pesantren kilat online yang insya Allah akan dilaksanakan pada bulan Juni 2022 dengan berbagai aktivitas di dalamnya. Diantaranya ialah ada tantangan juara, lalu juga ada mentoring motivasi, proyek kebaikan, juga jelajah Al-Quran. Oleh karenanya kami juga menghimbau kepada Bapak Ibu yang memiliki putra-putri usia anak-anak yang belum mendaftarkan anak-anaknya untuk kegiatan pesantren kilat online ini, kami mohon untuk segera mendaftarkan putra-putrinya pada link pendaftaran yang saat ini tampil di hadapan Bapak Ibu sekalian. Lalu untuk informasi selanjutnya ialah kami juga menghimbau kembali kepada Bapak Ibu untuk sama-sama kita bergotong royong, berpartisipasi untuk menyemarakan dakwah di lingkungan PT Lintas Arta dengan cara berinfak atau bersedekah melalui QR barcode yang saat ini tampil, atau bisa juga langsung ditransfer ke nomor rekening 700-137-2437 atas nama Rohis Lintas Arta. Dan juga informasi selanjutnya adalah insya Allah besok kita akan mengadakan kembali kajian zuhur pada jam 12.30 sampai dengan 13.30 dengan tema Road to Amazing Taqwa yang insya Allah akan disampaikan atau dibawakan oleh Ustadz Ervan Doni Tarmizi. Berarti besok adalah kajian zuhur terakhir yang kita lakukan, yang kita selenggarakan di bulan suci Ramadan 1443 Hijriah ini. Namun di hari Jumatnya terdapat juga kajian muslimah yang insya Allah akan diisi oleh Ustazah Ummu Sajjad dengan tema istimewanya Aisyah radhiyallahu an pada jam 12.30 sampai dengan 13.30. Demikian Bapak Ibu sekalian informasi yang dapat kami sampaikan. Semoga kita semua bisa mengikuti kegiatan-kegiatan sampai selesai, yaitu sampai besok dan juga sampai Jumat bagi yang akhwat. Dan dengan begitu kita juga bisa meningkatkan kualitas keislaman kita, kualitas iman kita, dan kita berharap kita keluar dari bulan suci Ramadan 1443 Hijriah ini dalam keadaan hamba Allah yang bertakwa. Baik Bapak Ibu sekalian, kita akhiri pertemuan kita pada siang hari ini dengan mengucap lafaz hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Demikian Bapak Ibu yang dapat kami sampaikan. Saya selaku moderator mohon undur diri. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.